Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun berada, kembali pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sajian tayangan insyaallah membawa manfaat bagi kita semua. Izin sharing kali ini menampilkan pembahasan atau hadis dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim An-Naisaburi ya, atau Al-Syahihain. Ya, hadis sahih, kumpulan kitab ini adalah kumpulan hadis-hadis sahih yang mana hadis sahih ini dalam kitab ini tidak tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Kali ini di kitab tentang ruqyah dan tamimah atau jimat ya, di bagian kitab yang 4, hadis yang keempat maksudnya dalam pembahasan kitab ini, atau secara menyeluruh di nomor hadis 8269. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu rawi hadis ini terhubung kepada sahabat Nabi dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab ya, radhiyallahu anhu. Dia berkata, Ubay bin Ka'ab menceritakan ya, dia berkata, saat itu aku bersama Rasulullah SAW, datanglah seorang Badui ya, atau Arab. Badui ini orang suku ini ya, suku pedalaman ya, suku pedalaman Arab, dan berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mempunyai saudara yang sedang sakit. Rasulullah SAW bertanya, sakit apa dia? Dia berkata, dia sepertinya gila ya, maksudnya sakit gila atau gangguan kejiwaan ya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, bawalah dia kemari. Kemudian si sakit dibawa kepada Rasulullah SAW dan dia dibaringkan di hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau berta'awuz ya, atau membaca a'udzubillah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau yang sejenisnya. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan 4 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. 2 ayat ini, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa ya, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Maksudnya wa ilahukum ilahu wahid ya, dan seterusnya itu. Atau surah Al-Baqarah ayat ke-163. Satu ayat dari surah Ali Imran, yaitu ayat yang ke-18 ya, yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah ya, syaidu annahu la ilaha illa huwa ya, dan seterusnya itu. Kemudian satu ayat dari surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi dan seterusnya, ayat 100 ke kemudian dari surah Al-A'raf, maaf ya, tadi surah Kamilarat, setelah surah Ali Imran yang ke-18, satu ayat lagi dari surah Al-A'raf, yaitu ayat yang ke-54 ya, inna rabbakumul ladzi khalaqas sama ya, dan seterusnya itu. Ayatnya ya ke-54. Dan akhir surah Al-Mu'minun ya. Akhir surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun itu surah yang ke-23 ya, ayat yang ke-116. Dan satu ayat lagi dari surah Al-Jin. Satu ayat lagi dari surah Al-Jin. Surah Al-Jin surah yang ke-72. Ayat yang ketiga. Dan bahwa maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Dan selanjutnya 10 ayat akhir dari surah As-Saffat ya. As-Saffat ini adalah surah setelah surah Yasin. Teman-teman bisa buka sendiri ya teman-teman nanti di mushafnya. 10 ayat terakhir dari surah As-Saffat.
atau juga bisa membaca 10 ayat awal dari surah Shafat ya biasanya. 3 ayat terakhir yang selanjutnya dari surah Al-Hasyr ya, yang huwallahu allazi la ilaha illallah dan seterusnya ya. Terus membaca surah Al-Ikhlas, membaca Al-Mu'awwidzatain atau surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Akhirnya laki-laki yang sakit itu berdiri dan pulih tanpa merasakan sakit apapun lagi. Nah, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menjadikan riwayat ini sebagai hujjah dari silsilah perawi terakhir selain Abu Janab Al-Kalbi, ada perawi yang disebutkan. Hadis banyak dihafal dan sanadnya adalah sahih. Namun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Kami ulangi ya untuk susunan ayatnya. Dari yang pertama tadi yang dibaca untuk penyakit gila, penyakit kejiwaan atau yang sejenisnya, trauma, ya kan, histeris ataupun apa, bisa mencoba dibacakan beberapa ayat yang telah langsung ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW, bacaan ataupun ini sesuai dengan kebutuhan kita bisa menambahnya dengan ayat-ayat yang memang digunakan untuk syifa ya, atau penyembuhan atau menghilangkan gangguan sihir sesuai dengan kitab ya yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu tentang kitab ruqyah dan tentang jimat atau tamimah ya. Baik ya, kita ulangin dari awal. Jika ada mungkin saudara kita, teman-teman kita atau kerabat kita yang mungkin membutuhkan bantuan, kita bisa mempraktekkan langsung. Bismillah, dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ya. Kesembuhan itu baik langsung ataupun ditunda itu adalah hak Allah SWT, bukan hak kita ya. Baik, jadi setelah kita mau sudah sampai pada langkah untuk menangani pasien misalnya atau kerabat kita sendiri yang di hadapan, maka tadi pertama adalah membaca suratul Fatihah ya. Ini adalah ayat atau surah ruqyah yang digunakan untuk meruqyah yang paling agung ya, 7 ayat ini gitu. Banyak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain seperti itu. Kemudian 4 ayat daripada surah Al-Baqarah ya, min akhiri ya, suratil Baqarati. 4 ayat daripada akhir dari surah Al-Baqarah. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat ke-163 ya, wa ilahukum ilahu wahid ya, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kemudian Al-Baqarah ayat 255 ya, atau ayat kursi kita menyebutnya. Kemudian dari surah Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, dan seterusnya sampai ayat yang ke-18 dari surah Ali Imran. Kemudian ayat daripada surah Al-A'raf ya. Al-A'raf ini ayat surah yang ke-7. Ayatnya ayat yang ke-54. Bunyinya inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh, dan sampai akhir ya. Kemudian wa akhiri suratil mu'minin. Akhir daripada surah Al-Mu'minun maksudnya. Yaitu fata'allahul malikul haqq ya, dan seterusnya. Ayat 116 dari surah Al-Mu'minun. Kemudian ayat dari surah Al-Jin. Ayatnya ayat yang ketiga nih, ayat kedua ya. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Selanjutnya 10 ayat awal dari surah As-Saffat ya. Bisa membaca 10 ayat awal atau baca ayat yang akhir ya. Ini lafaznya min awwalis saffatin. 10 ayat awal ya. Ini memang sering dipakai oleh para peruqyah. Ya. Kami ulangin 10 ayat daripada awal daripada surah As-Saffat atau surah yang ke-37 setelah surah Yasin. Kemudian 3 ayat dari akhir surah Al-Hasyr ya. Atau huwallahu allazi la ilaha illahu, pasti teman-teman insyaallah hafal ya, karena itu termasuk zikir dari al-masurat pagi dan petang. Yang terakhir yaitu qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Kemudian wal mu'awwidzatain maksudnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas.
Nah, ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambah juga referensi dari hadis-hadis yang terkait penanganan kasus-kasus gangguan sihir dan jin. Ya, mungkin bisa menambahkan bacaan-bacaan lain yang bisa mengangkat penyakit. Ya, misalnya membaca bismillah 3 kali, diletakkan pada anggota tubuh yang terasa paling dominan merasa sakit. Bismillahi, bismillahi, bismillahi. Ya, bisa membaca pada pembukaan misalnya bismillah arqika min kulli zika min syarri kulli nafsin au ainin hasidin. Allah yasfika bismillah arqika. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe berlangganan pada akun kami, akun YouTube kami yaitu Kutubusita, dan jangan lupa untuk membagikan tayangan ini agar lebih banyak teman-teman lain yang mendapatkan manfaatnya. Ini saja, mudah-mudahan kita ditemukan oleh Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.